saya saat itu berdoa yang terbaik dan untuk menjadi pemenang nanti pada tanggal 27 November. Ya, okay. Jadi tanda kutip juga berdua gitu. Jadi artinya kita selalu dua yang mana, dan kebetulan saat ini saya maju kepada periode kedua. Nah, Bawaslu itu mengeluarkan indeks kerawanan kampanye. Ya. Kabupaten Bandung dapat urut nomor 3 dari itu. Akhirnya kerawanannya cukup tinggi. Nomor 1, nomor 2-nya di Papua sana. Nah, nanti bagaimana kira-kira apa langkah yang akan dilakukan oleh tim kampanye Pak Dadang dan Kang Ali Sakib di periode ini? Pak Dadang berpasangan lagi dengan artis. Mengapa demikian, Kang? Emang kenapa artis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar, dalam segmen acara Mata Lokal Memilih. Nah, ini saya sudah ditemani oleh pasangan yang tidak kaleng-kaleng ya dari dari Kabupaten Bandung. Nah, beliau adalah pasangan nomor urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Bandung, yaitu Pak Dadang Supriyatna dan Kang Ali Sakib. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Kang. Sehat? Alhamdulillah. Harus sehat. Terima kasih. Nah, kemarin kami lihat heboh banget waktu dapat nomor urut 2 nih. Kenapa, Pak? Oke, makasih Pak Adi Sasono ya. Iya, Adi Sasono, Pak. Kami sudah bisa berkunjung ke acara di Tribun Jabar, dan semoga Tribun Jabar tetap eksis dan jaya dan bisa memberikan edukasi yang terbaik untuk kemajuan Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung. Kemarin hari Senin kita sama-sama hadir di KPU untuk mengikuti undian, yang mana pengundian nomor urut ini disampaikan di hasil rapat pleno KPU secara terbuka. Dan alhamdulillah kita mendapatkan nomor urut 2 yang tentunya secara pribadi sih saya sebenarnya tidak punya target nomor 1 atau nomor 2, tapi ya alhamdulillah karena mungkin teman-teman sahabat saya juga tidak tahu, tiba-tiba begitu saya dapat nomor urut 2 semua sudah siap lengkap atribut segala macamnya, ya mungkin karena atas doa juga, juga atas takdir Allah ya, yang mana saya saat itu berdoa yang terbaik dan untuk menjadi pemenang nanti pada tanggal 27 November. Amin. Dan alhamdulillah dikasih nomor urut 2, selaras dengan pasangan, kita berpasangan berdua, ya kan. Terus nomor urut 2 ini kan selalu berpasangan, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki. Hitam ada putih. Jadi tanda kutip juga berdua gitu. Jadi artinya kita selalu dua yang mana, dan kebetulan saat ini saya maju kepada periode kedua. Tentunya. Dan yang paling saya bahagia ini karena kemarin kan Pilpres juga nomor urut 2 gitu kan. Jadi nyambung terus ya. Iya. Oke, Kang, ini agak serius nih. Nah, Bawaslu itu mengeluarkan indeks kerawanan kampanye. Ya. Kabupaten Bandung dapat urut nomor 3 dari itu. Akhirnya kerawanannya cukup tinggi. Nomor 1, nomor 2-nya di Papua sana. Nah, nanti bagaimana kira-kira apa langkah yang akan dilakukan oleh tim kampanye Pak Dadang dan Kang Ali Sakib untuk mengurangi tingkat kerawanan kampanye itu, Pak? Kampanye ini yang lebih efektif menurut pendapat saya dan pengalaman lebih cenderung kepada kampanye bertatap muka, gitu ya. Itu akan lebih efektif di indoor. Nah, kemarin saya dapat jadwal dari KPU juga bahwa kampanye untuk saat ini kampanye terbukanya hanya 1 kali. Jadi mungkin nanti dititikkan di mana, dan tentunya saya lebih sering akan roadshow ya, akan roadshow, ketemu langsung dengan para konstituen pemilih
di se-Kabupaten Bandung, ya kita akan atur jadwalnya, karena hari ini kan baru cuti saya tuh. Karena kemarin-kemarin kan saya belum ada diskusi khusus seperti apa mekanisme kampanye dan sebagainya. Yang kedua, mungkin kita akan lakukan pemantapan tim ya. Jadi ini lebih efektif karena yang memberikan edukasi, mengajak itu lebih kan banyak berdiskusi gitu ya sama di kami itu ada 13 partai politik pengusung, ada relawan, ada forum Bela DS, ada komunitas Bela DS, ada lagi Prodas, ada banyak beberapa relawan ya. Kalau kita tercatat ada sekitar 20 sampai 30-an segmen yang sudah bergerak. Nah, tentunya ini kan sudah memberikan suatu pemahaman, mengajak dengan santun. Santun ya. Dan berikut mungkin nanti ada ormas-ormas, ada ormas Islam, ada ormas organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan. Karena kita kan pernah menjadi ketua KNPI, ada juga forum silaturahmi Purna Bakti Kepala Desa. Ya itu kan karena waktu itu saya pernah jadi kepala desa. Ada juga teman-teman sahabat yang tentunya sudah purna menjadi anggota DPRD, ya kita rangkul semuanya sehingga itu akan lebih efektif. Yang kedua, mungkin nanti dalam penyampaian debat kepada penyampaian visi misi nanti juga akan digelar katanya 3 kali. Mungkin nanti akan sama-sama dengan paslon yang lain. Tapi saat ini kami berdua mungkin nanti kita atur jadwal. Kira-kira saya tidak akan berbarengan ke lapangan, tetap masing-masing ada segmennya ya. Nah, saya tahu karena saya lahir di Kabupaten Bandung, saya tahu tentang karakter Kabupaten Bandung, dan saya tahu bagaimana untuk memperbaiki Kabupaten Bandung yang saat ini sudah berjalan dan nanti akan datang. Kalau pembagian tugas nanti gimana, Kang? Kalau pembagian tugas dalam konteks kampanye atau kampanye Pak DS kemana, ya, Kang tidak Ali akan kemana, bersamaan. gitu. Jadi mungkin Kang Ali misalkan di wilayah mana segmennya berbeda, saya ke wilayah mana, ya nanti kita atur jadwal itu. Sehingga tidak berbarengan, hanya saat ini saja saya ketemu Tribun Jabar harus bareng-bareng, nggak boleh. Oh iya, betul. Ya, mungkin lebih fokus ke Gen Z sama milenial kan. Ya, karena Ali kan segmennya sudah, karena ini mewakili pemuda yang siap generasi Z ya. Iya, Gen Z sama milenial. 5 tahun kemarin kan 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun 5 bulan. Oke, 3 tahun 5 bulan ya. Kayak memang kita terpaku pada satu periode 5 tahun, jadi nggak terasa sebenarnya Pak DS itu 3 tahun lebih 3 tahun. Oke. Kemarin fokusnya pada kesehatan, pendidikan ya, banyak dikerjakan itu ya, Kang ya. Nah, kira-kira nanti 5 tahun ke depan ini kalau mendapat kepercayaan lagi, Pak DS mau apa nih, Kang? Kemarin itu kita semua segmen kita garap, ya kan, bukan hanya itu saja, tapi tetap memang kita ada priority. Di antaranya ada 13 program prioritas yang kemarin itu selama 3 tahun 5 bulan ya. Iya, 3 tahun 5 bulan. Jadi kan kita kepotong dan kena aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, dari 13 program prioritas ini kita lebih menyentuh kepada perhatian kepada orang-orang yang pernah berjuang. Di antaranya guru ngaji, guru honor, RT, RW, Linmas, kader PKK, Posyandu, Poskab, Subkab, perangkat desa, BPD, LPMD, kan orang-orang yang sebagai garda terdepan untuk mengurusi masyarakatnya. Nah, kita sentuh dengan pemberian peningkatan insentif dan BPJS ketenagakerjaannya. Kenapa? Karena mereka lah yang tentunya tidak mungkin Kabupaten Bandung bisa seperti ini kalau tanpa bantuan mereka. Kan? Mereka sebenarnya mengelola secara real di masyarakat. Itu langsung berhadapan langsung. Maka kita akan kita berikan perhatian khusus kepada mereka. Kenapa? Ya kalau kita dibandingkan dengan Jakarta jauh insentifnya. Kota Bandung juga jauh berbeda. Hanya di sini kan wajar kalau Jakarta seperti itu karena PAD-nya kan 80 triliun. Saat ini kan waktu itu saya hanya 960 miliar. Tapi udah meningkat 100% saat ini. Terus yang kedua ada BESTI, program beasiswa okupasi. Ini kan program yang tentunya saya pernah merasakan waktu jadi anggota DPRD itu. Saya keliling, ada orang yang ada anak-anak yang berprestasi, tapi karena orang tuanya tidak mampu, akhirnya tidak bisa melanjutkan. Tapi waktu itu saya perjuangkan akhirnya bisa
kuliah ke Mesir lah waktu itu. Sehingga saya ingat masalah itu, sehingga kita buatkan program. Kenapa di sini kesehatan lebih dominan? Ya, karena saya mengalami di lapangan. Faktanya, waktu kenapa di Kertasari, Cimaung, Pacira, Arjasari, dan Bojongsoang, Tegaluar. Karena disitulah memang jauh jarak tempuhnya. Ada pengalaman kejadian waktu Kertasari, adik Kertasari, warga Kertasari, kebetulan mantunya Pak Ustadz Aang, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten dari partai fraksi PKB ya saat itu, mantunya mau melahirkan karena perjalanan hampir 3 jam, nggak kuat, terjadi melahirkan di dalam kendaraan, terjadi pendarahan, masuk ke rumah sakit Al Ihsan, 2 jam kemudian meninggal. Nah disitulah saya berpikir bahwa ini harus ada rumah sakit. Rumah sakit harus terdekat. Dan dibuktikan kemarin pada kejadian gempa, yang adanya rumah sakit Kertasari, korban yang kena gempa ini kan langsung dirawat di rumah sakit dan kita obatin. Nah itulah salah satu manfaat, sehingga mendekatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Ya, di samping itu juga pendidikan juga kita fokus karena kita ada beberapa penambahan ruangan unit sekolah baru dan juga kita usulkan ke provinsi. Ada lagi program pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa jaminan. Tentunya kenapa ini hadir? Karena ini semerak Bank Emok. Jadi masyarakat ini ya terjebak oleh Bank Emok, terjebak oleh pinjol dan sebagainya. Maka kita keluarkan program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Nah, ini sudah berjalan. Dan tentunya ada 3 muatan lokal di sekolah, pendidikan Pancasila, budaya Sunda, dan mengaji menghafal Al-Quran. Nah, ke depan, semua program ini kita akan terus kita lanjutkan dan bahkan kita tingkatkan. Ada penambahan-penambahan program yang lainnya, diantaranya untuk apa? Pertama, saya merasa berkewajiban untuk memberikan perhatian juga kepada pendidikan, ya, terutama untuk bedah calakan. Kita kemarin sudah bergerak, ada program bedah calakan, yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, ya, dengan tidak bertabrakan dengan PIP ya tentunya. Di luar itu baru kita bisa berikan. Sudah berjalan. Nah, ke depan kita tingkatkan. Tahun ini kan, atau sebelumnya ini kan 600 ribuan per orang per tahun. Nah, kita akan tingkatkan 1 juta nanti ke depan. Nah, untuk apa? Mungkin nanti untuk beli seragamnya, atau untuk sekolah, terutama untuk sekolah swasta ya. Iya. Dan di samping itu juga, apakah itu untuk siswa yang tidak tertampung di negeri kemudian diberi bantuan di swasta gitu ya? Betul. Yang di swasta, kalau di negeri kan kita ada BOS, ada program-program yang dari pusat kan sudah berjalan. Nah, tapi kalau yang sekolah di swasta kan, ya maaf, nggak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Nah, kita dorong supaya bisa karena swasta cenderung lebih mahal ya. Betul. Nah, kita udah kasih 600 ribu per tahunnya per orang. Nah, kemarin saya diskusi lagi, nanti ke depan kita tingkatkan 1 juta. Nanti untuk sebagian beli seragamnya atau seperti apa. Itu untuk berapa orang, berapa siswa? Nanti berdasarkan data ya, kita anggarkan sih berdasarkan yang tidak bentrok dengan PIP, Pak. Oke. Nah, yang selanjutnya juga kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan ekonomi, terutama generasi Z. Karena saat ini menghadapi Indonesia Emas 2045, dengan visi saya saat ini adalah, visi kami itu adalah mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera, maju, berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Artinya kita harus mempersiapkan fase pertama, karena ada 4 fase menghadapi Indonesia Emas. Fase pertama pondasi, fase keempatnya nanti untuk atapnya. Sehingga pondasi ini kita harus dorong. Apa diantaranya? Pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Seperti apa bentuknya? Kita berikan pelatihan kepada anak-anak kita yang saat ini lulusan SMA ataupun sudah perguruan, sudah selesai kuliah, berikan pelatihan, tetapi bukan pelatihan saja. Kita arahkan, kalau misalkan anak-anak kita atau yang sudah dilatih ini mau menjadi karyawan, maka dikeluarkan sertifikasi. Sertifikasi. Nah, sehingga nanti kita sonding dengan perusahaan apa saja. Kita sudah kerjasama saat ini karena menggunakan program Dinas Tenaga Kerja melalui job fair. Nah, bagi anak-anak yang tentunya dilatih ingin menjadi pengusaha, ya kita dorong dan kita persiapkan permodalannya. Nah, sehingga akan tercipta dan membuka lapangan usaha baru yang pada akhirnya anak-anak kita ini generasi Z menjadi pengusaha yang sukses. Kalau sudah sukses, insya Allah masyarakat Kabupaten Bandung akan lebih sejahtera dan insya Allah kami pun bahagia.
Oke. Ya. Oke. Nah, boleh Ayo, Kang. diminum dulu, Kasih. Kang. Silakan, Kang. Supaya tidak seret. Pak Dadang kan di periode ini Pak Dadang berpasangan lagi dengan artis. Mengapa demikian, Kang? Bagi saya sih berpasangan dengan siapapun nggak jadi masalah. Kemarin itu ada 20 orang yang ikut daftar ke kami. Ya, saya juga tidak bisa menentukan sendiri. Ada beberapa orang yang tentunya minta advice, pendapat dan sebagainya. Nah, dari 20 orang itu disurvei, melalui survei dan keluar nama 3. Nah, dari 3 itu disurvei lagi, survei selanjutnya ya keluar nama Ali Sakib. Saya jujur, Kang Ali Sakib ini ketemu dengan saya itu paling terakhir. Paling terakhir. Dari 20 orang yang ketemu dengan saya itu, Kang Ali Sakib ini paling terakhir. Nah, berdasarkan 2 kali survei itu, ya akhirnya tim menentukan Kang Ali Sakib dan disampaikan kepada partai pengusung. Karena Kang Ali ini di Gerindra, ya saya ikut karena kita koalisi dengan Gerindra. Koalisi dengan Gerindra, koalisi dengan Demokrat, koalisi dengan PAN, Nasdem dan juga PD Perjuangan. PKB sudah barang tentu kan kita diberikan mandat oleh Ketua Umum Gus Muhaimin bahwa Kabupaten Bandung tidak membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati, sudah langsung menunjuk saya. Tinggal mencari wakil. Nah, dari wakil ini ya kebetulan Kang Ali ini yang didorong, yang diusung oleh Partai Gerindra yang saat itu ya sepakat kita. Karena kita harus berkoalisi, walaupun dalam kursi saya hitungan sudah bisa maju sendiri, tapi saya tidak seperti itu. Akhirnya bergabunglah hampir 13 partai politik yang bergabung, dan karena ada beberapa persyaratan, sehingga 12 partai politik lah yang bisa memenuhi persyaratan. Nah, saya mau nanya ke Kang Ali nih. Siap. Gimana akhirnya ketika terpilih mendampingi Pak Dadang? Ya, sebenarnya seperti disampaikan sama Kang DS, sebenarnya perjalanan Ali itu nggak singkat. Mungkin dari 20 yang mendaftar dan segala macam, benar itu Ali yang terakhir. Karena emang pada saat itu Ali itu kan harus maksudnya di satu sisi pribadi itu Ali bukan cuma sekedar ingin maju di pilkada, tapi Ali ingin memastikan diri Ali gitu. Ingin memastikan diri Ali. Sebenarnya Ali itu kan diajakin maju di dunia politik itu dari tahun 2014 ataupun dari 2015. Itu udah ditawarin. Udah lama banget ya. Udah lama banget. Cuman pada saat itu kan Ali masih muda. Jadi pemikiran Ali gini. Ali masih syuting, masih kencang, masih doyan main, masih doyan kemana-mana, suka touring dan segala macam. Pada saat itu tadi belum ada yang namanya ketertarikan dengan dunia politik. Jadi berpikir buat apa kita maju di suatu ranah, tapi kita yang setengah-setengah. Makanya Ali masuk ke dunia politik itu sebenarnya ketertarikan itu dari tahun 2019 akhir. Ali sudah mulai ketertarikan dari awal mulanya itu. Ali dari menyimak satu hal. Ali awalnya suka menyimak, akhirnya ada ketertarikan. Dan Ali juga ada keinginan di dalam diri Ali kayak mungkin walaupun sekarang jadi public figure, Ali bisalah membantu orang gitu. Ali bisa membantu orang, mungkin artinya ada keterbatasan, entah itu dari materi, dari kebijakan atau apapun gitu. Tapi insya Allah dengan Ali bisa masuk ke dunia politik, Ali bisa membantu lebih banyak lagi. Mungkin sekarang masih 20, mungkin ke depan 1000, bahkan Ali bisa insya Allah ke depan bisa membantu Kabupaten Bandung. Jadi intinya alhamdulillah diberikan kepercayaan, tapi bukan sekedar Ali ngobrol sama Kang Des itu artinya bukan cuma sekedar ketemu segala macam, tapi Ali ngobrol sama Kang Des, Kang, kita harus gimana nih untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Walaupun sudah terbukti di periode sebelumnya yang Ali sudah turun ke lapangan langsung, mereka itu sampai grassroots itu merasakan program-program Pak Bupati. Gitu. Artinya programnya sangat bagus. Cuman yang Ali sampaikan ke Bapak, Pak, saya pengen nurut sama Bapak, sok, saya pengen membantu Bapak, saya ingin membangun Kabupaten Bandung lebih bagus lagi dari sekarang. Gitu. Dan Ali sering banget ngobrol-ngobrol sama Kang Des. Kang Des itu bener-bener ya, Ali sumpah, Ali bukan gara-gara di media atau apapun, Ali cuma salut sama beliau. Beliau ini tidur itu mungkin sehari cuma 4 jam, 3 jam. Dan Ali untuk ketemu sama dia, every time sebenarnya kapan aja bisa. Cuman jamnya mungkin malam gitu. Mungkin Ali yang kalah gitu loh. Terus yang pas Ali salutnya juga, yang tadi disampaikan di awal, untuk mengurangi konflik di kampanye yang Ali salut sama beliau juga. Dia selalu setiap misalkan kita kumpul sama tim-tim sama relawan, mereka Kang Des selalu menekankan gini, jangan pernah ngejelekin lawan. Itu yang selalu diucapkan, jangan pernah jelekin lawan.
kita kasih aja program-program kita ke depan untuk masyarakat depannya seperti apa. Itu makanya yang Ali lakukan sekarang, setiap ketemu masyarakat apa segala macam, Ali nggak pernah kayak membandingkan A atau si B, enggak. Kita kasih aja tujuan kita, program kita ke depannya seperti apa. Tapi kira-kira bisa nggak mengimbangi Pak DS yang kayaknya nggak punya waktu untuk istirahat ini? Gimana? Ya sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita ngomong masalah waktu ataupun capek kerja, insya Allah Ali siap ya. Karena dunia syuting pun dalam sehari Ali bisa syuting tuh bisa 18 jam. Bahkan Ali pernah 2 hari nggak tidur segala macam, insya Allah Ali secara fisik dan diri Ali siap. Cuman ke depannya yang jelas, apapun yang terjadi harus tetap koordinasi sama Kang DS. Apapun itu Ali harus fokus sama Kang DS. Kang, gimana caranya biar kita biar selaras. Ali nggak mau ntar kita beda Ali nggak mau seperti itu. Ali udah janji sama Kang DS sama semuanya. Terakhir syuting berarti kapan? Sebenarnya terakhir syuting itu udah sekitar hampir 3 tahun yang lalu. Oh, berarti sudah siap ya ketika karena Ali tipe lagi nih, Ali nggak mau masuk ke suatu ranah itu setengah-setengah. Ali nggak mau. Jadi waktu pas Ali syuting ya, namanya kita dapat skenario, dapat sinopsis segala macam. Misalkan karakter kita apa, Ali itu sampai observasi mana nih yang terbaik segala macam. Ibaratnya Ali karakter kayak pernah Ali jadi penghulu, badan Ali waktu lagi kekal. Ali baca penghulu itu kan makan mulu, badannya gempal. Ali sampai naikin berat badan 100 kilo. Gitu. Nah, sekarang mungkin karena memang faktor umur kali ya. Ibaratnya umur Ali sekarang udah jadiin orang tua kemudaan. Udah jadi anak muda ketuaan gitu ya. Terus karena emang di satu sisi juga di syuting kan udah 16 tahun, 17 tahun. Jadi mungkin Ali saatnya masa hayang kiki wae gitu. Jadi sekarang saatnya lu udah berkontribusi. Lalu belajar jadi pejabat pemerintah harus belajar ke Pak DS. Harus. Tapi kalau Kang Dadang melihat Kang Ali gimana, apa chemistry-nya didapat dari mananya? Pertama secara ketemu awal, ya kalau saya sih melihatnya attitude ya. Karena walau bagaimanapun kita ini selalu berhadapan dengan masyarakat. Jadi attitude dan komitmen. Karena orang politik itu bukan uang, itu komitmen. Jadi kalau komitmennya oke, kita sama-sama maju untuk kemajuan Kabupaten Bandung ke depan, ayo. Apa yang diingat waktu itu komitmennya? Ya komitmennya ya kita sama-sama membangun Kabupaten Bandung secara bersama-sama dengan tidak saling menjelekan atau apapun gitu kan, dan saling ada tugas fungsinya masing-masing. Jadi sekarang kan ada aturan undang-undang yang mengatur tentang bagaimana skema antar bupati dengan wakil bupati. Pahami dulu itu. Nah kalau sudah paham itu si masing-masing, saya kira tidak akan terjadi overlapping. Ya ini apa namanya, mungkin kita berkaca pada pengalaman sebelumnya ya. Ya saya tidak komen ya. Itu ya. Yang paling penting saya tidak pernah menjegal hak orang. Iya. Yang paling penting itu, karena ya diisukan di media, silakan aja, biarkan masyarakat yang menilai. Nanti kalau Pak Dadang bagaimana menjaga hubungan tetap harmonis dengan Kang Ali tentunya. Selalu komunikasi. Jadi gini, kalau orang itu kan kalau sudah komitmen, tahu dengan tugas fungsi masing-masing, saya kira tidak akan terjadi konflik ya. Betul. Sifat manusia itu kan tidak luput daripada kekurangan dan kesalahan. Nah, kalau selalu mengulangi kesalahan terus, ya kita juga ada batasnya. Yang paling penting bahwa saya diberikan mandat oleh konstitusi, oleh masyarakat, ya saya harus fokus terhadap janji politik. Itu aja, saya tidak tergoyahkan dengan manuver itu segala macam, saya enggak. Saya fokus kepada tujuan, saya fokus kepada kinerja sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan melalui kampanye. Karena kita harus garap, dibuat RPJMD, apa yang harus kita garap setiap tahunan, target itu harus tercapai. Saya tidak terganggu dengan manuver ini dan sebagainya, isu dan sebagainya, biarin aja, biarkan masyarakat yang menilai. Oke. Pak Dadang, kan bagaimanapun juga berpasangan dengan politisi yang sudah lama dan politisi yang baru tetapi artis. Pasti kan ada perbedaan tuh. Ya. Konstituennya pasti beda juga kan ya. Betul. Nah, apa komentarnya Pak? Kalau pendapat saya, mau politisi yang udah lama ataupun artis yang baru masuk ke politisi, tergantung. Pertama, innama amalu binniyat. Niatnya seperti apa? Apakah untuk mencari keuntungan pribadi atau ingin mengabdi? Nah, di situ kan kelihatan. Kalau misalnya menguntungkan pribadi, artinya kepada pragmatis. Saya tidak suka itu. Ya. Nah, tetapi kalau niatnya sudah niat mengabdi, kenapa? Karena saya tertarik. Saya pernah ada salah satu
ulama menanyakan kepada saya, almarhum ketua PCNU saat itu, nanya kepada saya, Kang Des, apa niat menjadi bupati? Saya hanya 2 hal. Yang pertama, bahwa saya ingin memberikan perhatian kepada ulama. Dengan cara apa? Memberikan insentif segala macam. Yang kedua apa? Saya pengen masuk surga. Kenapa? Karena saya, menurut ajengan kiai, ada 7 golongan yang tidak akan dihisab yaumul kiamah, yaitu imamun adilun. Itu aja. Nah, saya kembali tadi, mau artis, mau politisi, tergantung innama amal biniat. Niatnya apa? Kalau niatnya ingin mengabdikan lillahi ta'ala untuk mencari keberkahan, selamat dunia, selamat akhirat, yuk kita sama-sama. Itu. Jadi kalau niatnya sudah pragmatis, saya jujur tidak terlalu respect lah. Ya. Karena saya sudah mengalami dari jadi kades, saya itu pengusaha murni, tapi saya begitu jadi kepala desa, saya mengabdi. Hasil usaha saya juga saya berikan untuk masyarakat. Jadi karena udah terbiasa di usia 26 tahun, ya, jadi bagi saya mah happy aja. Gitu. Oke. Kalau Kang Ali bagaimana membangun chemistry dengan Pak DS? Jadi sebelumnya sebenarnya pertanyaan yang tadi ditanya politikus sama seorang artis. Gitu loh. Sebenarnya bisa dikatakan Ali cuma bisa menjawab, emang kenapa artis? Artis itu kan artinya dia suatu profesi, suatu pekerjaan. Untuk jadi artis itu nggak mudah loh. Itu satu. Yang kedua, balik lagi seperti Kang Des bilang, itu tergantung niat kita pakai gimana. Kalau Ali punya keyakinan, mau seberat apapun, sesusah apapun hambatan itu, tapi kalau kita udah punya niat emang pengen untuk melayani masyarakat, insya Allah semuanya pasti bakal berjalan. Kalau misalkan bisa menanya kayak chemistry kayak gimana, kalau Ali menganggapnya Kang Des itu bukan cuma sekedar calon bupati atau pasangan Ali, cuman udah dianggap kayak orang tua Ali. Jadi Ali berpikir ya sama nama orang tua kita harus nurut. Kalau Ali mah jujur aja, Ali pasti masih banyak belajar sama Kang Des. Apapun yang nggak ngerti Ali pasti nanya. Ali selalu tanya Kang Des. Kalau ada suatu hal yang nggak ngerti, misalkan Ali turun ke lapangan segala macam ketemu masyarakat, kendalanya ini, Ali selalu ngobrol sama Kang Des. Kang, permasalahannya begini-begini. Bagusnya gimana nih? Gitu. Kang Des selalu ngasih solusi. Ntar begini nih, kedepannya programnya harusnya begini. Kita sering komunikasi gitu. Kayak kebetulan kan, alhamdulillah istri Ali juga sering komunikasi sama istrinya Kang DS. Sudah matching. Sudah matching ya. Jadi sama wanita aman ya. Jadi istri Kang DS tuh kayak mengatakannya kayak, ini mah atuh bukan siapa-siapa, ini udah kayak anak saya. Karena kan istri Ali kelahiran tahun 2000. Sedangkan anaknya Kang DS ada juga kelahiran tahun 2000 gitu. Jadi jatuhnya kayak sekarang nih lagi ketemu, jadi udah jatuhnya kayak ngomong anak gitu. Jadi segala macam ya pokoknya apapun yang terjadi, Ali pasti akan selalu konsultasi sama Kang DS. Mau itu plus minus, Ali pasti selalu terbuka dan Ali komunikasi, dan Ali itu pasti nurut. Apa kutipan paling diingat, kutipan Kang DS buat Kang Ali yang paling diingat? Kata-kata apa namanya? Sebenarnya bukan kata-kata ya. Kalau kata-kata mah gampang, orang pengen ngomong iya. Tapi kan pertanyaannya sikap kita bener nggak, konsekuen nggak sama kata-kata kita. Cuman yang Ali konsekuen sama Kang Des itu, kadang Ali sampai dalam hati, Kang Des kapan sih tidurnya? Jadi jam berapapun, jam 2 jam, kadang misalkan ngabarin Ali, ntar kita ketemu ya, diskusi ini. Oke siap, misalkan jam 1 nih. Pasti ntar jam 4:30 tuh udah WA Ali lagi. Kan tidur sih. Kadang Ali makanya yang biasanya Ali tidur itu matiin sinyal segala macam, istirahat. Jadi ini sekarang udah standby terus, jadi kita nggak tahu kan. Itu satu. Terus sama yang kedua, Ali sampai sekarang masih terngiang, itu yang tadi Ali sampaikan. Kita turun ke bawah jangan pernah ngejelek-jelekin orang. Ya itu yang benar. Jangan suka ngejelek-jelekin orang. Ya. Itu yang Ali selalu lihat dari Kang Des, jangan pernah jelek-jelekin orang. Jadi kadang kalaupun misalkan ada buzzer ya, nggak tahu dari siapa ngejelek-jelekin, kadang Ali balik lagi mikir kadang, aduh kata Kang Des jangan jelek-jelekin orang. Kadang kita suka sedikit kayak, kenapa ya ini orang? Cuman Ali selalu balik lagi gitu. Ternyata emang benar apa yang diucapkan sama Kang Des dan apa yang dilakukan itu emang sama gitu. Jadi Pak Dadang ini kapan tidurnya Pak? Saya rata-rata 3 jam lah. 3 sampai 4 jam. Kalau dulu sih paling 2 jam. Sekarang sudah bisa 4 sampai 5 jam. Memang kita juga beresiko. Iya. Nah, jadi kembali yang tadi masalah chemistry hubungan itu ya kembali ke komunikasi. Jadi kalau udah lost komunikasi berat. Ibarat suatu rumah tangga aja. Kalau misalkan dalam rumah tangga tidak ada komunikasi kan ini terjadi perpecahan dan sekalipun itu, dan juga di dalam konteks
dalam kepala daerah dan wakil kepala daerah, saya kira dengan komunikasi, dengan cara santun dan terus ingin belajar. Jadi kalau misalkan dia belum tahu apa-apa terus menjas, langsung menjustifikasi, sehingga ini kan di luar daripada koridor. Nah, kembali kepada tadi kualitas SDM penting. Makanya saya suruh ke Ali ini, tolong nih belajar. Dan saya juga sampai saat ini tidak berhenti belajar, karena ini penting, kualitas SDM dan termasuk akhlak ya. Jadi attitude ini penting, karena walau bagaimanapun bagi saya sih itu tolak ukur bukan masalah materi. Kalau bagi saya materi mah Allah yang punya, kita mau punya apa-apa, tapi kita ada niat baik, innama a'malu binniyat, attitude akhlak kita walaupun kita tidak sempurna seperti apa, tapi minimal kita bisa mengimbangi dalam konteks apa sih yang harus kita lakukan demi memajukan Kabupaten Bandung. Oke. Nah, ini terakhir Pak Dadang. Nanti juga Kang Ali tolong menyapa Tribuners terutama yang dari Kabupaten Bandung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat, warga masyarakat, khususnya Kabupaten Bandung di Tribun Jabar ini, saya dengan Adinda nih. Adinda. Kang Ali Sakib yang tentunya rumahnya di Cigonewah, Cigonewah Raha Taman Kopo ya. Ini beliau punya rumah di sana. Saya juga orang Sapan Tegaluar, Bojong Soang, asli kelahiran Kabupaten Bandung, yang tentunya mengingatkan kembali, jangan lupa tanggal 27 November 2024 hari Rabu mulai jam 7 datang ke TPS. Jangan lupa memilih nomor urut 2 dengan tanda kutip 2, insya Allah masuk kepada 2 periode dan memenangkan dalam pertarungan Pilkada tahun 2024. Hatur nuhun. Ya. Salam sehat, salam bedah, dan jangan lupa bersyukur. Hatur nuhun kasadayana. Kang Ali, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, saya Ali Syakib. Khususnya ingin mengajak kaum Gen Z dan juga milenial dan khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Ali ingin mengajak, yuk, Ali pengen mengajak mereka semua itu agar Gen Z sama milenial itu tidak harus jago politik, tapi setidaknya kalian itu mengerti dan tahu politik. Biarin aja yang jago-jago itu politikus. Tujuannya untuk apa? Biar bahasanya, biar kita tuh tahu mana yang terbaik buat kita untuk pembangunan Kabupaten Bandung. Itu yang terpenting. Dan tolong Ali sebagai insya Allah calon wakil Bupati Kabupaten Bandung bersama Kang DS, tolong dibantu untuk membangun Kabupaten Bandung jadi lebih baik dari sekarang. Amin. Dan jangan lupa Gen Z sama milenial tanggal 27 November tahun 2024 coblos bedas. Kang Dadang Supriyatna dan Ali Syakib nomor urut 2. Bedas kan? Kemenangan bedas adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Bandung. Oke, mantap. Oke, Tribuners, begitu wawancara saya dengan Kang Dadang Supriyatna dan Kang Ali Syakib, pasangan nomor urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Bandung. Sudah banyak hal yang disampaikan beliau berdua, semoga menjadi inspirasi buat kita, untuk pegangan buat kita dalam bermasyarakat. Terima kasih, sampai jumpa dalam program Mata Lokal Pemilih lainnya, tentu saja dengan tokoh-tokoh yang juga oke. Terima kasih. Salam 2 jari, bedaskeun, gaskeun. Oke. Kang, makasih. Makasih ya. Makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.